Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Shadaqallahul azim. Sebulan penuh kita telah menjalani ibadah Ramadan. Siang hari berpuasa dan malam hari kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan sholat malam yang sangat banyak rakaatnya. Lalu Idul Fitri kita melakukan hubungan dengan manusia dengan meminta maaf sehingga bisa disebut bahwa hablum minallah, mudah-mudahan bersih pada bulan Ramadan penuh, dan hablum minan nas juga beres dengan beridul fitri, saling maaf antar manusia. Justru pada bulan Syawal seperti ini, disinilah ujiannya, disinilah pembuktiannya. Apakah puasa kita kemarin itu betul-betul mempunyai efek ketakwaan atau biasa saja? Disinilah justru pembuktian la'allakum tattaqun. Untuk itu, sesungguhnya di dalam syariat Islam, Tuhan tidak pernah memberikan ampunan gratis. Tidak ada air berkah yang bisa mensucikan dosa. Tidak ada anggur yang bisa mensucikan dosa. Tidak ada dupa yang bisa membersihkan diri. Mau membersihkan diri harus berikhtiar dengan diri sendiri. Karena agama tidak memberikan gratis, tetapi agama memberikan sebuah fasilitas. Untuk itu, banyak orang-orang yang sangat perhatian terhadap pasca Ramadan. Meskipun banyak juga yang sering perhatian pada saat Ramadan. Namun, kaum-kaum sufistik, bahkan ada yang berdoa, ya Tuhan, terimalah ibadah Ramadan kami. Seperti terbaca dalam doa-doa tarawih. Taqabbal minna syiyamana wa qiyamana. Ada seorang sahabat yang sangat perhatian terhadap ibadah Ramadannya, khawatir betul kalau tidak diterima. Maka sahabat ini terus-menerus berdoa, taqabbal minna syiyamana wa qiyamana, sampai 6 bulan. Setelah Ramadan setengah tahun masih berdoa seperti itu. Karena saking berharap agar ibadah Ramadan yang begitu hebat itu diterima dan tidak sekedar ritual biasa. Karenanya maka orang yang sesungguhnya sudah dibersihkan dalam penataran Ramadan, kemudian malam hari dia bertakbir,
kemudian mengeluarkan zakat. Pagi hari dia sholat id bersama dengan takbiran yang 9 kali, kemudian pada khutbah kedua 7 kali. Takbir seperti itu hampir sama dengan takbir perang. Karena memahami bahwa tantangan setan pada bulan Syawal, Syalayashu, yang artinya dilepas kembali setelah setan dibelenggu selama 1 bulan, itu seperti menghadapi barisan setan yang sedang siap perang. Betul-betul setan kecewa karena hasil godaannya yang tahun-tahun kemarin hapus. Lalu mereka gregetan menyusun kekuatan, dan kekuatan setan yang menghadang pada bulan Syawal itulah oleh syariah Islam dihadapi dengan takbir. Begitu masuk hilal Syawal, takbir, Allahu Akbar, kayak perang saja. Tidak cukup semalaman, khatib pun melakukan takbir. Imam pun tidak biasanya imam sholat id bertakbir lebih banyak. Di sini pada rakaat pertama takbir lebih, kemudian rakaat kedua juga takbir. Untuk itu tidak ada bahasa lain kecuali mengharap agar Allah selalu melindungi kita, selalu melindungi dari hal-hal yang negatif yang disebar oleh setan mulai bulan Syawal. Untuk itu, orang yang setelah bersuci di bulan Ramadan ibarat orang yang sudah mandi bersih, kemudian dia berpakaian putih dengan baju yang disetrika putih, dengan baju yang serba putih, parfum yang bagus, lalu dia pergi keluar rumah. Pertanyaannya adalah, tidak mungkin orang yang sudah mandi bersih, berpakaian bersih, kemudian mengambil kotoran di jalan, lalu ditabur-taburkan di bajunya, lalu ditaburkan di matanya. Tidak mungkin mengambil kotoran, ditaburkan di kakinya. Dia akan menghindari becek-becek. Tidak mungkin tangannya dikotori lagi karena sudah bersih. Disinilah mendekati Allah itu menurut perspektif Al-Asy'ari, imam dari kelompok Asy'ariyah, menunjukkan bahwa mendekati Tuhan itu sebaiknya bil fadli saja. Tuhan mempunyai kebijakan keadilan, tapi Tuhan juga mempunyai kebijakan anugerah. Sebagai seorang hamba yang penuh negatif, yang penuh kekurangan, maka dianjurkan harus menyikapi Tuhan itu bil fadli, dengan sifat rahmatnya, dengan sifat anugerahnya, dan bukan dengan sifat keadilannya. Mohon maaf jika Tuhan itu menyikapi makhluk dengan sikap keadilannya, salah sedikit harus ditindak dengan hukuman, sedikit lalai dosa ditindak dengan hukuman, maka surga Tuhan akan kosong. Sebaliknya maka neraka akan penuh. Untuk itu, penyikapan terhadap Tuhan yang terbagus setelah kita memiliki sertifikat Ramadan adalah terus-menerus memelihara anugerah Tuhan yang hebat itu dengan selalu meyakinkan diri, selalu berdekat-dekat diri kepadanya agar Tuhan selalu menyikapi kita dengan fadlnya. Kita punya salah, tapi Tuhan tidak menyikapi dengan keadilan, melainkan dengan rahmat. Dan sikap Tuhan dengan rahmat itu nikmat. Ada. Baiklah. Jika Tuhan sudah menyikapi dengan anugerahnya, maka tidak ada orang yang bisa menghalangi. Dan sangat bahagia orang yang disikapi Tuhan dengan sifat fadlnya, dengan anugerahnya. Tersebutlah dalam hadis-hadis sahih tentang zaman dulu
seorang preman, super preman yang telah membunuh 99 orang. Sangat banyak skor kejahatan yang tertinggi, membunuh 99 orang. Tapi ada nafhah, ada satu tiupan fadl yang menginspirasi pemikirannya. Dia mempunyai keinginan untuk bertaubat. Bertanyalah dia kepada seorang ustadz. Mungkin dia sarjana syariah kali ya. Ustadz, saya sudah membunuh 99 orang. Masih adakah pintu tobat untuk kami? Karena ustadz ini hanya seorang sarjana biasa yang referensinya sedikit, yang barangkali fikih oriented biasa, maka menjawab dengan disiplin ilmunya, aduh, rasanya berat Pak, gak imbang, nyawa sampean cuma satu, sedangkan Anda sudah membunuh 99 orang, gak nyucuk. Tanpa pikir panjang, penjahat ini membunuh juga, dan genaplah yang terbunuh menjadi 100 orang, yang terakhir seorang ustaz. Masih belum puas. Dia pergi dan menemui seorang yang ahli zikir, seorang kiai barangkali. Pak Kiai, saya sudah membunuh 100 orang, adakah jalan tobat? Tapi kiai ini tidak menggunakan referensi keadilan, melainkan menggunakan referensi rahmat, fadl. Ada. Selagi matahari masih terbit dari timur, masih ada pintu taubat, tidak ada kata terlambat. Fadl Allah itu besar, rahmat Allah itu sangat luas. Caranya gampang. Pertama-tama kamu harus pindah, segera pindah dari lingkunganmu, pergi. Jangan kamu masih menetap di desamu, pergi. Kalau kamu masih di situ saja, masih kumpulan, masih berteman dengan itu saja, maka kamu tidak akan bisa berubah. Kejahatanmu masih melekat, pindah. Baik, disinilah kita bisa memetik sesuatu yang paling bagus, bahwa siapapun yang sedang ada di dalam alam kenegatifan, alam kemaksiatan, segera pergi. Ketika kita duduk-duduk lalu menggunjing orang melakukan kemaksiatan, cara yang terbagus, segera tinggalkan tempat itu. Santri yang sedang melamun, malas-malasan, tidak mau belajar, tidak mau mengaji, segera berdiri dari tempat itu, hijrah, segera berdiri dan bangun minat baru. Setelah penjahat ini mau pindah, lalu kemana? You pergi saja ke desa seberang sana yang jauh. Di sana banyak orang-orang yang beristighfar, orangnya solih-solih. Ke sana kamu bertaubat bersama orang-orang yang soleh. Oh iya, berjalanlah penjahat ini menuju desa yang soleh. Kita tahu semua, ternyata penjahat itu di tengah-tengah jalan mati. Kisah yang lama seperti ini perlu kita ingat kembali, bahwa ketika dia mati di tengah, malaikat divisi neraka turun dan ingin menyongsong dia, mau menyeret ke neraka karena dia penjahat kelas hebat. Namun malaikat Ridwan, delegasi dari surga, juga turun bersamaan dan menghalangi. Enggak bisa, ini anggota saya ini, karena dia sudah berminat untuk bertaubat. Terjadilah bantah-bantahan. Tidak bisa, dia belum melakukan pertobatan, maka harus ke neraka. Yang surga tidak bisa, dia sudah meninggalkan semua minat buruk,
dan hendak melakukan kebajikan, berarti secara program sudah selesai, maka dia harus ke surga. Tidak ada keputusan yang bisa menyelesaikan kecuali Allah sendiri yang turun tangan. Udahlah, gak usah rame-rame, sudah diukur saja jarak antara mayit dengan tempat dia berdosa dulu, meninggalkan kampungnya, dengan jarak mayit ke daerah pertobatan orang saleh. Mereka bergegas mengukur dan hasilnya ternyata sama. Gimana ini? Protes kepada Tuhan. Ya Tuhan, setelah kami cek, kami ukur secara teliti dengan digit, sama jaraknya. Tuhan tersenyum dan menyindir, barangkali kamu terlalu nafsu mengukurnya, mungkin ada yang kelewatan, cobalah diukur sekali lagi. Malaikat menurut dan mulai mengukur secara perlahan dan seksama. Dan mohon maaf, di saat malaikat itu mengukur, Allah turun dengan fadlnya, dengan pendekatan rahmatnya. Mayit si penjahat itu mulet itu apa ya? Menggeliat mendekat ke arah desa pertaubatan. Begitu diukur yang kedua, ternyata lebih dekat kepada desa pertaubatan. Illa shibron, hanya sejengkal saja, karena seukuran mulai badan. Orang yang menggunakan pendekatan rasionalitas mesti bertanya, kok kamu mungkin dia orang mati sok mulet ya? Iya, kalau kalian menggunakan otak manusia. Tapi ini adalah di luar otak manusia. Ini adalah kehendak Tuhan sendiri. Tuhan yang mempunyai iradah, yang mempunyai fadl. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Tuhan sudah menyikapi manusia dengan kefadlannya. Mudah-mudahan kita selalu disikapi Tuhan dengan fadlnya yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu ta'ala jawadun karim. Alikum barur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغام لمن جحد فكفر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.